Hai Sobat Kelana, selamat datang di podcast Kelana Nusantara. Mari berkelana bersama. Di episode kali ini kita akan bahas tentang apa aja ya yang ada di Ponorogo. Tapi tidak seperti yang kemarin-kemarin, karena yang kemarin itu mas-mas. Sekarang kita bersama mbak-mbak. Mbak, berarti ada banyak dong? Iya, mbak aja. Bisa diperkenalkan? Halo semuanya, namaku Rama Prameswari, biasa dipanggil Rara. Terus aku tuh sehari-hari rutinitasnya cuma jadi mahasiswa kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu apa itu? Kuliah pulang. Terus, Tidak seperti realitanya. Lanjut. terus biasanya juga paling abis kuliah tuh nonton drakor. Rutinitas para cewek biasanya tuh. Enggak kayak tidur seharian tuh enggak. Enggak Tidur sih. seharian enggak. Kalau aku orangnya produktif sih. Produktif pakai tanda kutip produktif. Oke. Jadi di kamusku tuh nggak ada yang katanya malas-malasan, itu nggak ada banget. Terlihat sekali dari mimik wajahnya yang sangat meyakinkan ya. Jadi kalian harus percaya. Terus kuliah di Jogja ya. Iya, di Jogja. Pas pertama kali ke Jogja kayak ada kena culture shock gitu nggak sih? Ada sih, padahal kan aku dari Ponorogo Jawa Timur ya, terus kayak ini tuh masih hitungannya masih Jawa kan Jogja tuh. Tapi entah kenapa tuh masih ada culture shocknya gitu loh, kayak bahasa Jawanya tuh ternyata ada yang beda. Misalkan kayak apa ya? Apa? Aku nggak tahu. Aku jadi ngeblank sih. Satru. Ya kayak satru. Nah di sini tuh siji sak teruse. Kalau di sini artinya itu ya. Terus kalau misalkan di Ponorogo satru itu artinya malah berantem, kayak musuhan gitu loh. Kalau tempatku apa? Kalau di Klai. tempatmu apa? Klai. Nggak ada bahasa Banjarnya. Bahasa Banjar, bahasa apa? Nggak ada. Klai, tapi nggak pakai hat. Kan kelahi, tapi ini klai. Klai kita gitu. Ih, nggak asik ya, nggak ada bahasa ininya. Lah, itu bahasa. Pengurangan satu huruf pun itu jadi bahasa. Lanjut. Terus apa lagi kena culture shock-nya? Mungkin dari segi makanan berbeda kah? Beda sih, kalau sini tuh lebih dominan ke rasa manis kan. Terus apalagi kalau di Jawa Timur tuh lebih dominan ke asin, dan aku juga sendiri lebih suka makanan yang asin, jadi kayak di sini tuh agak susah juga makan, kayak milih-milih. Kayak berbanding terbalik 180 iya, derajat. jadi kayak mau makan tuh kayak mager, kayak ya ampun makan yang manis lagi gitu, kayak enek gitu loh. Berarti di sini pas di Jogja berarti masak gitu, nggak beli makanan? Enggak sih. Oh, tetap beli makanan. Shopee Katanya Food is number produktif. Itu yang dikatakan produktif, oke? Ya maksudnya kan produktif juga bisa berbagai hal, misalkan produktif scroll Twitter, produktif main Shopee game, itu kan juga produktif, nggak yang tidur bahan nggak ada aktivitas gitu. Iya, main scroll Twitter juga produktif sekali, walaupun sambil baring itu namanya tetap produktif, oke? Ya. Terus emang dari budaya tadi udah ya, bahasa di perbedaan dari Jawa Tengah sama Jawa Timur ya? Ya lebih tepatnya Jogja sama Jawa Timur sih. Terus kalau di Ponorogo tuh budaya yang masih dilakukan dari kemarin-kemarin, maksudnya dari dulu sampai sekarang yang masih itu apa ya? Ini budaya apa dulu, misalkan kayak tari gitu, apa yang kayak budaya masyarakatnya? Semuanya. Kalau bisa dijelaskan semuanya. Kalau misalkan budaya masyarakatnya itu mungkin hampir sama kayak yang di Jogja ya. Misalkan kayak tahun baru Islam itu yang apa? Gerbek Suro itu kan yang Gerbek Suro? iya. Apa tuh? Itu loh pas tahun baru Islam. Yang Nggak tahu. Hijriyah. Ya ampun, kamu orang Islam nggak tahu Hijriyah. Oh ya. Nah, kalau misalkan di Jogja tuh mungkin namanya sekaten gitu kan. Nah, kalau di tempatku tuh kayak ada prosesi larungan sesaji namanya, di Telaga Ngebel, kayak mandiin keris gitu. Kalau di sini kayaknya ada ya, tapi di Parangtritis apa di mana gitu kalau nggak salah ya. Ada. Terus kalau misalkan budaya yang tari itu reog. Nah, kalau reog tuh tahu nggak? Tahu, kalau reog tahu. Reog doang taunya, yang gede Iya, itu. Yang tahu ya gede doang. Sebenarnya reog tuh kayak ini sih, tarian yang berasal dari cerita Masyarakat. apa sih namanya? Cerita rakyat apa Cerita masyarakat, legenda? cerita rakyat ya. Ya itu, terus kayak
Itu tuh mengisahkan kayak pertarungan, terus kayak ada prajuritnya gitu. Nah, prajuritnya itu namanya kayak Waro, ada Jatil, ada Bujangganong, ada Klono Sewandono, sama ada yang kamu bilang tadi yang reok-reok itu namanya Singobarong. Jaranan sama reok tuh sama gak sih? Beda dong. Oh beda. Jaranan tuh lebih konteksnya kayak mungkin kayak tari-tari Jatil doang ya. Iya, jatilan doang. Oh, kira sama. Ya maklum Beda. orang luar, nggak tahu. Kalau yang gede itu kesurupan. Itu namanya Singoborong. Dulunya diam dong. Ini nanya-nanya mulu. Krunya juga mau belajar soalnya. Nggak apa-apa ya. Terus wisata di Ponorogo yang terkenal, yang ikonik lah apa? Sebenarnya kalau wisata di Ponorogo cuma kayaknya terbatas ya, nggak sebanyak yang di Jogja. Mungkin kalau orang tuh biasanya di Telaga Ngebel, itu kayak suasananya kayak ada telaga. Terus kalau misalkan kamu kayak ngerti Telaga Putri yang di Kalurang, ya itu 11-12 kayak gitu. Kalau di tempatmu nggak ada tempat wisata ya? Ada. Sekarang ada. Namanya Pantai Mahakam. Soalnya di pinggir Mahakam udah ada Pantai Mahakam pasir-pasir. itu kan Sungai Mahakam, masa kamu bikin bangun pantai Tapi di ketangkap sungainya? sebagai pantai karena ada pasir-pasirnya udah di pinggirnya. Ya ada orang lewat. Maaf Iya. guys, ada iklan. Soalnya di sana itu sering jadi tempat, sekarang jadi tempat nongkrong di sana. Walaupun berbahaya karena itu ada tempat buaya, sering naik di situ. Jadi ya gitu. Udah itu doang sih. Nongkrong Kalau tempat nongkrong ada buayanya, berarti tempat tongkrongan cowok-cowok gitu kan? bisa jadi anak-anak Kids Samarinda mungkin iya mungkin jadi. Nongkrongnya di situ. Hmm. Terus pulang-pulang bawa cewek. Enggak dong, kalau aku sih enggak. Aku mah anak baik-baik. Aku mah anak baik-baik ya. Terlihat dari muka aku kan masih polos banget. Terus, wah. Terus untuk kuliner mungkin di Ponorogo apa yang terkenal? Kuliner kalau minuman tuh ada es dawet jabung. Mungkin kalau Jawa Jabung. es dawet jabung Oh, Jawa Jabung. Yang kemarin dawet. Bedanya sama dawet ayu? bedanya sama dawet yang beberapa di lain kotanya tuh kayak kan dawet yang kayak apa cendol-cendolnya tuh, terus kalau jabung tuh nanti ada kayak ketan beras kalau nggak salah, terus bentuknya tuh kayak bener-bener gitu. Kebalik ya, beras ketan. Ah, nggak tahu. Ya itu pokoknya. Terus kalau buat makanannya? Kalau makanan yang jelas sate Ponorogo, sate ayam Ponorogo. Hmm, Tahu nggak bedanya apa? sabar. Terkenal dulu. Apa? Lanjut. Bedanya dari ini apa tekstur dagingnya, terus cara Tekstur motongnya. daging. Tekstur daging. Daging apa emang? Daging ayam. Daging ayam kan aku bilang. Bedanya sate ayam apa dengan Ponorogo. ayam-ayam yang lainnya? Apakah ayamnya mungkin dari ayam sorry? Ya. Lanjut. Masih mikir tadi belum dapat kata-katanya. Lanjut. Yang jelas sih bedanya kayak ini apa cara motongnya gitu loh ayamnya. Jadi mungkin dagingnya ada yang tipis, ada yang tebal, tapi itu motongnya kayak langsung lurus. Kalau di sini kan kayak satu tusuk kebagi 3 gitu Iya. kan. Kalau di sana enggak, jadi satu gitu. Terus yang jelas sih sama bumbunya. Bumbunya kenapa emang? Apa yang membedakan dari sate-sate kayak kemarin bilangnya sate Kebumen? Ya katanya dari kacang juga, sambal kacang katanya. Terus yang Ponorogo apa? Kalau Kebumen kurang tahu ya. Mungkin kalau perbandingannya sama sate Madura, sate ayam Madura, tuh sama-sama bumbu kacang, cuman tuh lebih bumbu kacangnya beda. Apanya, Mbak? Kurang bisa jelasin sih. Cuman kalau menurutku yang sate ayam Ponorogo tuh kayak bumbu kacangnya kayak bumbu kacang pecel kalau kamu tahu. Ah, Nah, jadi kayak dia tuh lebih bisa ke pedas sama manis dari dia kecap. lebih cair kah, lebih kental kah? Tergantung sih, biasanya itu tuh kita bikin sendiri. Jadi kita dikasih bumbu kering, nanti kita siram pakai air panas gitu. Jadi kalau kental sama cairnya itu tergantung kamunya mau seberapa. Jadi lapar, sumpah. Mau aku datengin, mau aku GoFoodin dari Ponorogo? Boleh, GoFood. Silahkan mau sulap juga bisa kayak kemarin dia dari Bayu bisa sulap. Ya mungkin makanya bisa. nanti aku udah pesan GoFood private, nanti dia naik jet dari Ponorogo. Mari kita berhayal dulu ya, kita berfantasi dulu. Lanjut. Udah nih, mau didatengin sekarang nih. Boleh. Kalau ini feelingku udah deket sih, GoFoodnya tuh. Mana emang? Bentar ini Udah dateng nih mesti.
Mas nama Mbak Nana. Oh iya benar ya Mas, makasih Mas. Ya, Ini uangnya Gobe ya. dari Oke. Gojek. Dari Gojek. Gosen. Oh, Gosen. Gojek. Gojek nih aku buka ya. Taram. Bisa lihat. Beda kan satenya kalau kamu biasanya makan sate Madura di sini tuh. Gede ya. Kalau kata orang gede. Aku udah bisa, men. Gede. Orang Ponorogo tuh nggak pelit-pelit, jadi dagingnya tebel-tebel gini. Bener nggak pelit? Terus kalau sambelnya ini sambel Bumbu. Not ya, sambal. sorry. Ini sambalnya. Ini bumbu kacang. Jadi kayak gini. Biar kayak vlogger gini. Ini minyak ditarik dikit kak, nggak apa-apa loh. Deketin aja deh, deketin. Pada jauh-jauh. Sorry. Kalau biasanya kan di sate Madura tuh bumbu kacangnya kayak coklat gitu kan, lebih ke coklat. Kalau ini tuh kayak oranye gitu loh, Kak. Pokoknya kayak bumbu Oren. Ini oren. Ini bukan oranye emang. Enggak beda. Ini oranye degradasi. Mas. Ya, gold. Mas lagi. Parsial ya. Mau pakai sambal nggak? Nih. Aku sih nggak pakai sambal karena terlalu pedas. Tapi nggak enak tau kalau nggak dikasih sambal tuh. Nggak bisa. Tapi yang jelas sih ini harusnya butuh Why? kecap. Soalnya biasanya kecap tapi nggak dikasih tadi sama abangnya. Ya nggak apa-apa. Kita nggak usah pakai kecap. Makanya lihat aku aja. Biar kelihatan manis. Ini di bawah ada lontongnya. Kalau makan sate tuh gandengannya sama lontong. Jadi biar lebih mantap. Pakai nasi lah. Nih apa-apa Lontong. nasi. Semua pakai nasi. Mie pakai nasi. Enggak, mie mau pakai mie. Lontong dari beras. Kayak orang ini. Menggiurkan sungguh. Sorry guys. Orang Indonesia banget ya. Apa-apa pakai nasi. Enak sih. Enak ya bang. Enak lah. Mau. Nanti lah. Kru masuk, ambil satu. Ya, emang beda sih dagingnya. Bedanya apa sama menurut sama aduh netes. Sama sate Madura biasanya. Apa ya? Tekstur dagingnya lebih empuk aja. Padahal tuh sate ayam Madura sama sate ayam Ponorogo sama-sama dari Jawa Timur. Nggak tahu. Mungkin karena memang berbeda. Lebih enak mana? Harus honest review, nggak boleh fake. Enak ini sih. Karena aku suka manis. Karena makannya sama kamu katanya. Bisa. Oh, Sorry guys. Kalau soto Ponorogo tuh ada nggak? Nggak Kan ada. Soto Lamongan. Kan deket nggak? Deket nggak sih? apa? Emang, Ponorogo sama Lamongan. Lumayan jauh sih. emang di Ponorogo ada namanya sate Ponorogo gitu? Ada. Ada. Jadi sate Ponorogo tuh banyak. Misalkan sate yang paling terkenal yang pernah dikunjungi sama Presiden Jokowi itu namanya Sate Ponorogo Hadri Tukri Sobikun. Nah itu tuh yang punya kakeknya temanku. Jadi misalkan kalian mau ke Ponorogo, kalian harus wajib mampir ke warung namanya Sate Ayam Ponorogo Haji Tukri Sobikun. Tuh. Alamatnya Jalan Lawu, Ponorogo. Deket rumahmu ya? Lumayan, sekitar 1 kilo dari rumah. Tidak bisa berkata-kata karena emang seenak itu. Kalau kata orang-orang seenak itu. Sampai meninggal nggak? Saya mau meninggal. Meninggo. Meninggoy. Apalagi ya? Baru sama kamu makanya. Enggak. Ini ambil lontongnya, masa sate doang. Aduh, tumpah. Mari kita makan sama lontongnya. Oh ya, bentar. Sabar, kita coba dulu. Yang kita coba pakai lontong. Sumpah ini kurang kecap. Kalau misalkan sama kecap lebih syahdu. Lihat aku aja biar manis. Yang ada Entah ini karena emang enak atau karena lapar, nggak tahu. Ini nagih. Harganya ini berapa tusuk ya? Satu Biasanya. porsinya. Satu porsi sekotak ini mau ya? kalau di Ponorogo biasanya satu porsi itu 10 tusuk sekitar 13.000. Tapi itu tanpa lontong ya. 10 tusuk 13.000.
Iya. Hmm. Emang di tempatmu sate berapaan? Mahal. Apa nggak ada sate Piknik. jangan-jangan? Sate Madura di tempatku 2.000 per tusuk. Ya lebih murah dong, misalkan beli 10 berarti 20.000. oh iya, deng matematikaku nol. Maaf guys. Seberang pulau Kak. Iya. Oh ya iya, mungkin, jadi- mungkin karena itu. Penjualnya harus ke bandara dulu, naik kapal, baru buka. Habisin lah. Langsung bahas wisata lagi. Oh iya bisa. Wisatanya selain yang kayak logo itu apa lagi? Wisata Ada pantai gak sih? nggak ada. Kenapa nggak tahu? Wisata adanya. Kalau wisata alam tuh mungkin kayak air terjun. Hmm. Air terjun namanya air terjun Coban Lawe. Jadi nanti kita tuh parkir, disediain tempat parkir gitu buat motor ya. Kalau mobil jelas nggak bisa. Terus kita harus jalan berapa ya, sekitar 1-2 kilo baru bisa nyampe ke air terjunnya. Lumayan jauh juga. Iya kan, my trip my adventure, jadi Kenapa di kota-kota lain tuh ada tempat wisata banyak gitu, sedangkan di kotaku kayak Emang kotanya mana sih? Kotanya mana sih mas? ya itulah. Oh ada deng. Kita dinobatkan sebagai kolam renang terbesar di Indonesia. kolam Nggak di renang tuh Indonesia bukan deng. wisata. Emang wisata? Dengar-dengar salah wisata nggak alami. Wisata buatan. Berarti sama Tapi ini wisatanya alami, kolam renangnya. sama Rinda ya Kak? Pembakaran hutan lindung. Sampai ini di jalan raya bisa naik speedboat. Itu di mana sih? Di kota mana? Ada lah, salah satu di Kalimantan Timur, ibu kota Kalimantan Timur. Inisialnya? S. S. Belakangnya A. Cukup. Ntar aku yang kena. Kenapa kak? Nanti disensor. Karena aku nggak bisa balik. Oh, somasi ya. Disomasi dari kotanya. Lanjut, selain itu air terjun ada lagi nggak? Kurang lebih sih kayak gitu, sama bukit lah. Biasanya bukit. tuh kalau orang-orang wisata ke air terjun, ke bukit, terus nanti misalkan hiking, sekalian olahraga atau enggak foto-foto gitu. Hmm. Biasalah anak Instagram zaman now. Minum ya Kak? Ya lumayan seret ya, tapi tidak apa-apa, masih bisa kita tahan. Setelah kita berbincang-bincang tentang Ponorogo di budaya, wisata dan kulinernya, kenapa kita harus ke Ponorogo? Apa beda dengan kota-kota lain? Kenapa wajib datang ke Ponorogo? Karena angkringannya semua di Ponorogo enak banget. Jadi kalau di Ponorogo tuh angkringan itu mesti dibakar pakai bumbu kecap. Gak bercanda guys. Aku hampir percaya, sumpah. Ini beneran, tapi emang worth it. Kalau di Jogja tuh kebanyakan yang aku temuin tuh cuma dibakar biasa kan, nggak ada bumbu. Itu worth it sih. Tapi di beberapa tempat ada yang bakar. Ada mestinya. Cuman aku kayaknya belum nemu, belum explore. Kenapa harus ke Ponorogo? Karena banyak hidden games yang bisa kamu kulik di sana dan tidak kamu temukan di kota-kota besar. Tuh, ingat kalau kalian ingat di episode perdana kita, Mas Pais dia mengatakan hidden gem. Jadi di hidden gem di Ponorogo itu banyak sekali, oke? Mungkin itu aja. Atau ada kesan-pesan untuk warga-warga sana atau orang-orang yang merantau? Iya, kesan-pesan. Mungkin pakai bahasa sana juga, sepertinya keren. Bahasa sana sama kayak bahasa Jawa. Ya coba dong. Ya kan katanya tadi ada perbedaan kata-kata. Ya mungkin kita bisa dengar. Ajakan pakai bahasa. Ya ajakan. Kita ditranslate. Soalnya aku tuh pengen banget gitu belajar bahasa Jawa, budaya-budaya yang ada di Indonesia, pengen belajar. Emang tertarik sih belajar bahasa suku-suku di Indonesia ini. Dia dapat orang Jawa ya kak? Enggak juga dong. Oh. Kan jodoh di tangan Tuhan. Oke. Dia maunya orang Bandung katanya. Oke kak, ayo ikut aku. Ayo ikut AA. Jelaskan. Kesan dan pesan. Pesan-pesannya kayak cah-cah kabeh sing ning rantauan, mbuh ning Jogja, mbuh ning Malang, mbuh ning Diae, pokoknya sing wong cah-cah
cah-cah sing asli Ponorogo jolali karo sedulure, terus misalkan duwe kanca anyar ning kota rantauan, kancane dijak ben ngrasakne piye rasane urip tenang ning Ponorogo. Aku translate. Mungkin aku bisa. Bentar ya. Oke. Ntar ada ikan. Yuk, gas Mungkin aku coba translate. translatein. Aku mungkin bisa sedikit bahasa Jawa. Jadi dia bilang tadi mungkin untuk anak-anak yang anak-anak Ponorogo. Apa tadi ulang? Gak ada di replay. Ya intinya anak-anak Ponorogo jangan lupa dengan sedulur tuh apa sih? Oh, dengan saudara-saudara ya, teman-teman ya. Dan untuk orang-orang Ponorogo yang merantau, jangan lupa untuk mengajak teman-temannya untuk ke Ponorogo. Karena di Ponorogo itu kuliner sate Ponorogo ini enak, sumpah. Dan tidak ditemukan di kota-kota besar. Udah bisa bahasa Jawa. Itu ada. Di kota besar ada. Ya, begitulah. Kan tadi pakai Ponorogo Gojek. buka cabang. Di Ponorogo. Iya. Oke. Terima kasih telah datang ke sini untuk menjadi narasumber kita. Sama-sama, makasih juga buat kesempatannya. Untuk para pendengar, terima kasih udah mendengar episode kali ini dan selalu nantikan episode-episode kami selanjutnya. Oke? Masih tetap di podcast Kelana Nusantara. Mari berkelana bersama.